Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi dengan judul motivasi dan kepemimpinan. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Wasilah. Yang kedua, ada Sulfani Sahril. Yang ketiga, ada Hasriana Putri. Yang keempat, ada Naila Azhara. Yang kelima, ada Supira. Yang keenam, ada Nur Hasni. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi dengan judul motivasi dan kepemimpinan. Pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata lain motive, yang berarti dorongan atau bahasa Inggrisnya to move. Motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat driving force. Motif tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan faktor-faktor lain, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Selanjutnya, ada beberapa konsep motivasi yang dijelaskan oleh Suwanto. Yang pertama, model tradisional. Konsep ini untuk memotivasi pegawai agar gairah kerja meningkat perlu diterapkan sistem insentif dalam bentuk uang atau barang kepada pegawai yang berprestasi. Konsep yang kedua, model hubungan manusia. Konsep ini untuk memotivasi pegawai agar gairah kerjanya meningkat adalah dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa berguna dan penting. Konsep yang ketiga, model sumber daya manusia. Pegawai dimotivasi oleh banyak faktor, bukan hanya uang atau barang, tetapi juga kebutuhan akan pencapaian dan pekerjaan yang berarti. Selanjutnya, pendekatan mengenai motivasi. Pendekatan yang pertama, pendekatan relasi manusia. Manajer diwajibkan untuk membantu para pekerja untuk melakukan interaksi sosial di lingkungan pekerjaan dan membuat mereka merasa diperlukan dan penting bagi perusahaan. Yang kedua, pendekatan sumber daya manusia. Manajer perlu menyadari bahwa pada dasarnya manusia dapat dikategorikan menjadi dua jenis karakter, yaitu tipe X, cenderung malas untuk bekerja dan hanya akan bekerja jika dipaksa, dan tipe Y, cenderung menyukai pekerjaan dan bersifat aktif dalam setiap pekerjaan. Selanjutnya, teori-teori motivasi. Adapun teori-teori motivasi yaitu yang pertama, teori motivasi Abraham Maslow atau teori kebutuhan. Teori ini mempunyai beberapa kebutuhan yang penting. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki. Selanjutnya, teori yang kedua, yaitu teori motivasi Herbers. Teori ini mempunyai dua faktor. Faktor pertama, higienik. Teori ini memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, termasuk di dalamnya adalah hubungan antara manusia, imbalan, kondisi lingkungan, dan sebagainya. Yang kedua, faktor motivator. Faktor ini memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan, yang termasuk di dalamnya adalah achievement, pengakuan, kemajuan, tingkat kehidupan, dan sebagainya. Teori yang ketiga, teori motivasi Douglas McGregor. Teori ini mengemukakan dua pandangan manusia, yaitu teori X negatif dan teori Y positif. Menurut teori X, 4 pengadaian yang dipegang manajer, yaitu karyawan secara inherent tertanam dalam dirinya tidak menyukai kerja. Yang kedua, karyawan tidak menyukai kerja. Mereka harus diawasi atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, karyawan akan menghindari tanggung jawab. Yang keempat, kebanyakan karyawan menaruh keamanan di atas semua faktor yang dikaitkan dengan kerja. Selanjutnya, pengertian kepemimpinan. Yang pertama, menurut Turner, Primet dan Gilbert 1995, kepemimpinan adalah proses dalam mengarahkan dan memengaruhi para anggota dalam hal berbagai aktivitas yang harus dilakukan. Yang kedua, menurut Griffin tahun 2000, membagi kepemimpinan menjadi dua konsep, yaitu berbagai proses
apa yang dilakukan oleh para kepemimpinan, dan sebagai atribut kumpulan karakteristik yang harus dimiliki seorang pemimpin. Selanjutnya, beberapa pendekatan kepemimpinan yang diambil dari jurnal Wiboh 2011. Yang pertama, pendekatan gaya. Teori tentang gaya kepemimpinan berusaha mengkaji perilaku atau tindakan pemimpin dalam memengaruhi atau menggerakkan para pengikutnya guna mencapai suatu tujuan. Yang kedua, pendekatan personal. Adapun beberapa pendekatan personal, yaitu pemimpin dan bukan pemimpin. Syarat bahwa pemimpin harus cerdas, percaya diri, bersifat terbuka, namun pada kenyataannya masih menimbulkan pro dan kontra. Terlebih pada kenyataannya bahwa pemimpin banyak yang tidak memiliki kriteria tersebut, namun dia diakui sebagai pemimpin oleh masyarakat. Pendekatan personal yang kedua, pemimpin efektif dan pemimpin tidak efektif. Pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu membawa anggotanya untuk bersama-sama mencapai tujuan. Begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi mempunyai beberapa model. Yang pertama, model kepemimpinan situasional. Model yang dijelaskan bahwa para manajer perlu menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka sebagai respon terhadap berbagai karakter dari orang-orang yang menjadi bawahannya, seperti harapan pekerja, pengalaman, keahlian, dan kesanggupan dalam menerima tanggung jawab. Model yang kedua, model LPC. Model yang menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan yang sebaiknya digunakan beragam dan tergantung kepada kecenderungan situasi yang terjadi. Model yang ketiga, model jalan tujuan. Terdapat 4 tipe pemimpin berdasarkan model ini, yaitu pemimpin direktif, pemimpin suportif, pemimpin partisipatif, dan pemimpin prestatif. Model yang keempat itu model von Hieten-Jagow. Model yang memfokuskan hanya pada tingkat partisipasi bawahan dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir, hubungan motivasi dengan kepemimpinan. Kepemimpinan sendiri merupakan bagian dari fungsi pengarahan dalam manajemen. Sekiranya fungsi pengarahan dalam manajemen ingin direalisasikan, maka kepemimpinan menjadi salah satu kunci pokok yang harus dipahami. Karena pentingnya faktor kepemimpinan ini, maka tidak heran bila faktor kepemimpinan atau fungsi pengarahan sebagai salah satu dari fungsi manajemen diurungkan setelah fungsi perencanaan dan pengorganisasian.